Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Inviolata dengan NIM 2201160014. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan topik konseling individual yang saya ambil dan juga pendekatan dan teknik yang saya pilih dalam konseling individual. Oke, baik. Jadi di sini saya memilih topik mengurangi kebiasaan prokrastinasi akademik pada siswa. Jadi mengurangi kebiasaan prokrastinasi akademik adalah upaya untuk membantu individu, terutama siswa, untuk menghindari penundaan dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik. Prokrastinasi akademik seringkali disebabkan karena kurangnya motivasi, manajemen waktu yang buruk, dan rasa takut akan kegagalan. Oke, baik. Yang kedua adalah diagnosa masalah konseli. Seorang siswa kelas 9 yang berinisial TW sebelumnya dikenal cerdas, mengalami penurunan prestasi akademik dalam beberapa bulan terakhir. Jadi penurunan prestasi akademik ini disebabkan karena kebiasaannya yang menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. TW sering menghabiskan waktu dengan bermain game, bermain sosial media, sehingga tugas-tugas yang dikerjakan tidak maksimal, bahkan sering terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kebiasaan menunda tugas ini tidak hanya mempengaruhi nilai tugas, tetapi juga menurunkan nilainya secara keseluruhan. Meskipun TW ini menyadari masalahnya, ia merasa kesulitan untuk mengatasi kebiasaannya yang buruk ini, yang akhirnya mengurangi motivasi dan kepercayaan dirinya dalam belajar. Jadi berdasarkan laporan dari teman-teman kelas dan wawancara dengan orang tuanya, TW ini sering menunda mengerjakan tugas dan lebih memilih untuk bermain game dan bermain sosial media. Dan berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran, TW sering terlambat dalam mengumpulkan tugas dan nilai-nilai TW ini mengalami penurunan. Oke, baik. Jadi pendekatan yang saya pilih dalam konseling individual ini adalah pendekatan behavioral dengan teknik kontrak perilaku untuk menangani prokrastinasi akademik dalam konseling individu. Mengapa saya memilih pendekatan dan teknik ini? Karena menurut saya pendekatan dan teknik ini efektif dalam mengubah perilaku spesifik melalui penguatan dan regulasi eksternal. Dalam konteks ini, teknik kontrak perilaku dirancang untuk mengatasi pola penundaan tugas akademik dengan menetapkan kesepakatan antara konselor dan konseli terkait perilaku yang diinginkan, target yang ingin dicapai, dan konsekuensi yang akan diterima oleh konseli jika target itu tidak mencapai. Jadi baik, alasan kenapa saya memilih teknik ini juga, yang pertama itu teknik ini bisa mengidentifikasi perilaku target. Jadi teknik ini memungkinkan fokus langsung pada perilaku prokrastinasi, seperti penundaan menyelesaikan tugas atau mulainya belajar, sehingga perubahannya itu dapat diukur. Yang kedua itu tujuan yang jelas. Jadi konseli dan konselor bersama-sama menetapkan target yang atau tujuan yang ingin dicapai, misalnya menyelesaikan tugas dalam kurun waktu tertentu yang relevan dengan masalah prokrastinasi akademik. Yang ketiga itu penguatan positif dan negatif. Jadi dengan teknik kontrak perilaku, konseli mendapatkan penghargaan langsung seperti waktu istirahat atau kebiasaan-kebiasaan yang dia sukai. Ketika mencapai target, dia akan mendapatkan penghargaan positif. Dan ketika tidak mencapai target, dia akan mendapatkan konsekuensi yang telah disepakati pada saat sesi konseling. Yang keempat itu struktur yang dapat diandalkan. Jadi prokrastinasi akademik sering terjadi, dia itu disebabkan oleh kurangnya disiplin atau kurangnya manajemen waktu yang baik. Jadi kontrak perilaku ini memberikan aturan yang jelas dan dapat dipatuhi klien atau konseli secara bertahap.
Oke baik, jadi yang kelima itu pelibatan klien. Dalam proses pembuatan kontrak perilaku, klien atau konseli terlibat aktif sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk mematuhi kesepakatan. Jadi yang membuat program atau membuat kontrak itu konseli sendiri dan disepakati dengan konselor. Oke baik, jadi yang berikut adalah penjelasan terkait teknik kontrak perilaku dan tahapan dalam teknik kontrak perilaku. Jadi, teknik kontrak perilaku adalah metode yang melibatkan kesepakatan tertulis antara konselor dan konseli untuk mengubah perilaku tertentu. Jadi dalam konteks ini kita akan mengurangi kebiasaan prokrastinasi akademik. Jadi, teknik ini dapat membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dan konsisten dengan rencana yang disepakatinya. Jadi, tahapan-tahapan dalam teknik kontrak perilaku itu yang pertama adalah identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, konselor dan konseli mendiskusikan perilaku prokrastinasi akademik secara spesifik serta mengidentifikasi dampak negatif dari perilaku tersebut terhadap akademik siswa, misalnya seperti nilainya menurun, kehilangan rasa percaya diri, dan yang kedua adalah penetapan tujuan. Jadi konselor dan konseli menetapkan tujuan yang positif yang ingin dicapai, dan juga pastikan bahwa tujuan yang ditetapkan itu realistis dan bisa diukur. Yang ketiga adalah penyusunan kontrak. Jadi dalam penyusunan kontrak ini konseli membuat kontrak tertulis yang biasanya berisi perilaku yang diinginkan yang mau dirubah atau bentuk penghargaan yang diperoleh jika dia bisa mencapai tujuan yang ditetapkan, dan juga membuat juga konsekuensi jika dia tidak bisa mencapai tujuan yang telah dia tetapkan. Konsekuensi apa yang dia peroleh, yang dia dapatkan, serta durasi kontrak itu. Misalnya dia akan melaksanakan kontrak itu selama 1 bulan, 1 minggu, dalam kurun waktu tertentu. Oke baik, jadi yang keempat itu adalah tanda tangan kontrak. Jadi konselor dan konseli membuat kesepakatan bersama dengan menandatangani kontrak. Jadi konseli ini menyatakan kesediaannya secara sadar untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan sudah disetujui oleh konselor. Baik, yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Jadi evaluasi hasil kontrak perilaku ini secara berkala. Misalnya apakah siswa tersebut berhasil dalam mengurangi prokrastinasi akademik. Jika berhasil, berikan dia penghargaan. Dan juga jika belum berhasil, konselor harus mengidentifikasi kira-kira hambatan apa yang dialami sampai siswa ini atau konseli ini tidak berhasil dalam menerapkan teknik kontrak perilaku ini, dan juga melakukan revisi kembali kontrak perilaku yang telah dibuat. Mungkin ada kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses penerapan kontrak perilaku ini. Oke baik, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke video konseling individual. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga. Mari masuk. Ya, Ibu. Silakan duduk. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tania sudah memenuhi panggilan Ibu untuk datang ke ruang BK pada pagi hari ini.
Nah, pada pagi hari ini kira-kira bagaimana keadaan Tania? Kabar saya baik, Ibu. Puji Tuhan, Ibu senang sekali mendengar bahwa kabar Tania pada pagi hari ini baik-baik saja. Kira-kira bagaimana perasaan Tania ketika datang ke ruang BK? Saya merasa takut dan deg-degan, Ibu. Tidak perlu takut ya Tania. Jadi di ruang BK ini teman-teman juga banyak yang sudah datang ke sini. Oh, begitu ya, Ibu. Soalnya yang saya tahu biasanya yang dipanggil ke ruang BK itu teman-teman yang nakal, yang sering buat onar, Ibu. Tidak semua begitu ya Tania. Jadi kamu bisa datang ke ruangan BK untuk berkonsultasi dengan ibu. Jadi sudah tugas ibu untuk memberikan bantuan kepada semua peserta didik. Jadi bukan hanya siswa yang bermasalah saja, tetapi ada juga yang tidak bermasalah, yang mungkin hanya datang untuk meminta bimbingan saja. Jadi seperti itu. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kita pada pagi hari ini, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, kita akan mengawalinya dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Jadi, Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi tujuan dan maksud Ibu memanggil kamu hari ini yaitu untuk membantu Tania untuk mengentaskan masalah yang sedang Tania hadapi, dan harapannya agar Tania bisa mencari dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah Tania sendiri. Ya, Ibu. Oke, baik. Jadi dalam proses konseling ini, Ibu akan jelaskan ada beberapa kode etik atau asas-asas yang dilaksanakan, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, di mana Tania tidak perlu khawatir karena Ibu menjamin apapun yang Tania katakan nanti dalam proses konseling, masalah yang akan Tania ungkapkan, Ibu akan menjaga kerahasiaannya, dan Ibu jamin pembicaraan ini tidak akan sampai ke orang lain ataupun di luar dari ruangan ini, hanya kita berdua saja yang tahu. Yang kedua itu asas kesukarelaan, di mana Tania pada hari ini dengan secara sukarela datang ke sini untuk menyampaikan apapun permasalahan yang Tania hadapi, dan yang terakhir itu adalah asas keterbukaan, di mana Tania harus secara terbuka dan jujur untuk menyampaikan permasalahan yang ada dalam diri Tania. Baik, apakah Tania sudah bisa memahaminya? Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kita pada hari ini, Ibu meminta kesediaan dari Tania untuk membuat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti sesi konseling kita dari awal hingga akhir nanti. Jadi di sini Ibu telah menyiapkan lembar pernyataan, nanti tinggal Tania mengisinya. Oke. Jadi Ibu memberikan kesempatan untuk Tania mengisi surat pernyataannya itu. Sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih Tania. Baik, kalau begitu untuk batasan waktu konseling kita pada hari ini yaitu 45 menit. Apakah waktu ini cukup untuk Tania? Bagi saya sudah cukup, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap inti. Apakah Tania sudah siap untuk mengikuti sesi konseling kita pada pagi hari ini? Saya sudah siap, Ibu. Oke, baik Tania. Ada laporan dari wali kelas dan orang tua tentang masalah akademik yang sedang Tania alami saat ini. Diketahui bahwa Tania sering menunda tugas dan lebih memilih untuk melakukan aktivitas lain daripada belajar. Apakah benar seperti itu, Tania? Benar, Ibu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Tania sering menunda-nunda tugas tersebut? Entahlah, Ibu, saya lebih suka bermain game atau bersosial media daripada mengerjakan tugas sekolah. Oh, jadi Tania lebih terpengaruh dengan hal-hal lain seperti bermain game, bermain sosial media daripada belajar. Coba ceritakan lebih dalam tentang perasaan Tania saat Tania menghadapi tugas-tugas tersebut.
Saya merasa terbebani dan seringkali tidak tahu harus mulai dari mana, Ibu. Oke, dari apa yang Tania sampaikan, tampaknya Tania merasa kurang percaya diri untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kira-kira apakah Tania sudah pernah berpikir untuk mengubah kebiasaan menunda-nunda tugas tersebut? Sudah pernah berpikir, Ibu, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Oke, baik. Dari yang Tania sampaikan tadi, Ibu akan menyimpulkan sedikit. Jadi, Tania ini tampaknya merasa kurang percaya diri untuk menyelesaikan tugas-tugas Tania dan terbiasa untuk menunda-nunda tugas Tania tersebut dan lebih memilih untuk bermain game, bermain sosial media. Jadi kebiasaan Tania yang menunda-nunda tugas tersebut itu biasa juga disebut dengan prokrastinasi akademik. Kira-kira Tania pernah tidak dengar kata-kata itu? Tidak pernah, Ibu. Oke, baik, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang prokrastinasi akademik. Jadi prokrastinasi akademik adalah kecenderungan seseorang untuk menunda tugas-tugas akademik yang seharusnya itu diselesaikan dalam waktu tertentu. Tindakan ini sering terjadi meskipun seseorang yang melakukan tindakan itu dia sadar bahwa kebiasaan menunda-nunda tugas itu akan berdampak negatif pada hasil belajarnya nanti pada saat dia di sekolah. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita yang selanjutnya, Ibu ingin bertanya sedikit. Kira-kira Tania sudah pernah berpikir belum untuk mengubah kebiasaan menunda-nunda tugas Tania ini? Sudah pernah, Ibu, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Oke, berarti Tania ini bingung dan belum tahu bagaimana cara memulai untuk merubah kebiasaan Tania yang sering menunda mengerjakan tugas ini dan lebih fokus ke hal-hal lain seperti bermain game, bermain sosial media. Nah, di sini Ibu akan membantu mengatasi masalah yang sedang Tania hadapi itu. Ibu membantu Tania untuk mengatasi masalah prokrastinasi akademik ini. Di sini Ibu akan menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah, jadi dengan teknik ini kita akan membuat kesepakatan bersama mengenai apa yang harus Tania lakukan setiap hari untuk mengurangi kebiasaan prokrastinasi atau menunda-nunda tugas. Kira-kira Tania sudah pernah mendengar belum tentang teknik kontrak perilaku? Tidak tahu, Ibu. Baik, jadi teknik kontrak perilaku adalah kesepakatan antara Ibu dan Tania tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah prokrastinasi atau masalah menunda-nunda tugas ini. Jadi kita bisa mulai dengan menetapkan tujuan harian dan mingguan serta konsekuensi apa yang akan Tania dapatkan jika tidak bisa memenuhi tujuan dari yang kita sudah tetapkan tadi bersama. Apakah Tania sudah bisa memahaminya? Sudah, Ibu. Oke, baik, sekarang kita akan sama-sama membuat rencana. Jadi nanti Tania akan menuliskan beberapa tujuan harian yang ingin Tania capai terkait dengan tugas sekolahnya Tania. Baik, Ibu. Oke, baik, Ibu akan memberikan lembaran untuk Tania untuk mengisi atau menuliskan tujuan-tujuan apa yang hendak Tania capai agar kebiasaan prokrastinasi atau menunda-nunda tugas itu bisa dikurangi. Ibu memberikan waktu kepada Tania 5 menit untuk menuliskannya. Sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih Tania. Oke, baik Tania. Mungkin Tania bisa menyampaikan kepada Ibu kira-kira tujuan yang tadi Tania tulis ini apa? Baik, Ibu, di situ ada 3 tujuan yang saya tulis. Ya. Yang pertama itu menyelesaikan tugas tanpa menunda-nunda. Yang kedua itu saya membaca buku pelajaran minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga itu, Ibu, saya mengurangi waktu bermain game saya menjadi 1 jam sehari. Oke, baik, bagus sekali Tania. Nah, sekarang kita akan menetapkan konsekuensi jika tujuan yang tadi Tania sudah sebutkan itu tidak tercapai dalam 1 minggu ke depan ini. Apa yang akan Tania lakukan jika tujuan itu tidak berhasil?
Mungkin saya bisa mengurangi waktu bermain game saya lebih banyak Ibu. Mungkin tadi di tujuan saya menulis 1 jam sehari, tapi saya bisa menguranginya menjadi 30 menit sehari atau 20 menit sehari. Oke, itu ide yang sangat baik. Mungkin dengan cara ini Tania memiliki motivasi tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas Tania. Apakah Tania setuju dengan kontrak perilaku ini? Setuju Bu. Oke, sebelum kita akhiri sesi konseling kita hari ini, mungkin ada hal lain yang ingin Tania sampaikan atau Tania ceritakan kepada Ibu. Tidak ada lagi Bu, saya merasa lebih siap sekarang. Oke, baiklah Tania. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ingatlah untuk menerapkan kontrak perilaku ini dalam kehidupan Tania sehari-hari agar Tania bisa mengatasi kebiasaan menunda-nunda tugas itu. Baik, tidak terasa lagi waktu kita tinggal 5 menit sebelum Ibu mengakhiri sesi konseling kita pada pagi hari ini. Ibu meminta Tania untuk mengisi lembar evaluasi hasil dan lembar kepuasan dalam mengikuti sesi konseling hari ini. Apakah Tania bersedia? Saya bersedia Ibu. Baik, silakan Tania mengisinya. Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti tujuan yang tadi Tania sudah tetapkan itu, kalau dijalankan dengan baik, Ibu minta Tania menuliskan dalam sebuah buku untuk dijadikan laporan nanti ketika pertemuan kita selanjutnya, agar Ibu bisa mengetahui progres atau perkembangan Tania sebelum dan sesudah mengikuti layanan konseling ini. Baik, kira-kira bagaimana kesan dan pesan Tania untuk pertemuan kita pada pagi hari ini? Baik Ibu, kesan dan pesan untuk pertemuan pertama ini sangat menyenangkan dan seru. Meskipun awalnya saya sedikit takut dan deg-degan, tapi setelah berjalannya kegiatan ini ternyata tidak semenakutkan itu Ibu. Dan saya berharap juga saya bisa mengatasi masalah saya setelah selesai konseling ini. Karena menurut saya teknik kontrak perilaku sangat membantu saya Ibu. Oke, baik, karena sudah berakhir sesi konseling kita pada pagi hari ini, Ibu berharap agar Tania bisa melakukan dan menerapkan teknik kontrak perilaku ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebiasaan Tania yang menunda-nunda tugas itu bisa dikurangi. Nah, sebelum Tania kembali ke kelas, kita akan menutup kegiatan sesi konseling kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, nah misalnya nanti Tania ada masalah lagi yang harus Tania bicarakan dengan Ibu, nanti mungkin Tania bisa WA Ibu atau tidak cari saja Ibu di ruang BK. Jadi tidak perlu takut untuk datang ke Ibu. Kalau ada yang perlu dibicarakan, nanti tinggal datang saja atau tinggal hubungi Ibu saja. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, baik. Mungkin Tania bisa kembali ke kelas dan hati-hati ya di sana, Ibu. Terima kasih Bu. Silakan.